Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan membahas mengenai pembagian bilangan ya. Jadi pembagian bilangan itu ada 4 poin atau 5 poin. Yang pertama, pembagian dilambangkan dengan tanda D2 ini atau garis ya. Misalnya 5 bagi 2. Berarti ini 5 bagi 2 ada tanda D2 atau 10 per 2. Ini berarti 10 bagi 2 per ya, ini namanya per, bukan kurang ya, per. Kemudian pembagian merupakan bentuk kebalikan dari perkalian. Bentuk kebalikan itu maksudnya apa? Misalnya 5 kali 2 sama dengan 10 ya, 10. Maka bentuk kebalikannya itu maksudnya 10 dibagi 2 sama dengan 5, atau 10 dibagi 5 sama dengan 2 gitu ya. Maksudnya ya misalnya 10 bagi 2 itu sama, ditanya 10 bagi 2 berapa, berarti 2 kali berapa yang sama dengan 10 gitu ya. 2 dikali 5 sama dengan 10, hasilnya kan 5. Atau 10 bagi 5 berapa, berarti 5 dikali berapa sama dengan 10, ya 5 kali 2 hasilnya 10 kan. Jadi hasil ini itu hasil kali berapa yang sama dengan 10 gitu ya. Kemudian pembagian adalah operasi pengurangan berulang-ulang ya, berulang sampai 0. Misalnya 10 bagi 2, berarti 10 dikurangi 2 dikurangi 2 dikurangi 2 dikurangi 2 dikurangi 2, hasilnya 0 kan. Berarti 10 dikurangi 2 8, dikurangi 2 6, dikurangi 2 4, dikurangi 2 2, dikurangi 2 0. Jadi operasi pengurangan berulang sampai 0. Dan angka 2 ini ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Jadi hasil 10 bagi 2 sama dengan 5 gitu ya teman-teman. Misalnya contoh lagi, 12 dibagi 3 sama dengan 12 dikurangi 3 dikurangi 3 dikurangi 3 dikurangi 3, hasilnya 0. Jadi 12 dikurangi 3 9, 9 dikurangi 3 6, 6 dikurangi 3 3, 3 dikurangi 3 0. Berarti 12 dibagi 3 hasilnya, karena 3-nya ada 4 kali, hasilnya 4 gitu ya. Kemudian lanjut poin yang keempat. Dalam proses pembagian, bila menghasilkan sisa 0, maka pembagian tersebut dikatakan pembagian tanpa sisa. Contohnya, misalkan 4 dibagi 2 hasilnya 2. Ini seperti operasi pengurangan berulang ya. Misalnya 4 dikurangi 2 dikurangi 2, 0. Sisanya kan 0. Dan hasilnya 2 karena angka 2 ini berulang 2 kali. Jadi hasilnya kan 2. Misalnya contoh lagi, 9 dibagi 3 sama dengan 3 kan hasilnya. Apakah ini menghasilkan sisa 0? Kita cek, 9 dikurangi 3 kurangi 3 kurangi 3, maka hasilnya 0. Nah, ini dikatakan pembagian tanpa sisa. 9 bagi 3 ini disebut pembagian tanpa sisa karena menghasilkan sisa 0. Namun, dalam operasi pembagian, bila tidak menghasilkan sisa 0, maka pembagian tersebut dikatakan pembagian sisa. Contohnya apa? 10 dibagi 3. Nah, maka ini hasilnya 3 sisa 1. Karena apa? Karena 10 dikurangi 3 dikurangi 3 dikurangi 3, hasilnya 1, sisa 1. Dan ini dikurangi 3 kali. 1, 2, 3. Maka hasilnya 3 sisa 1. Contoh lagi, misalkan 9 dibagi 2, maka hasilnya 4, sisa 1. 9 dikurangi 2 kurangi 2 kurangi 2 kurangi 2 sama dengan 1. 9 kurangi 2 7, 7 kurangi 2 5, 5 kurangi 2 3, 3 kurangi 2 1. Dan 2-nya berulang 4 kali, maka hasilnya 4 sisa 1. Dan ini dikatakan pembagian sisa. Misalkan ini dijadikan pecahan campuran, maka hasilnya menjadi 3 1 per 3. Kenapa? Karena hasilnya 3 ditulis 3 di sini, kemudian sisanya 1 ditulis di sini, dan pembaginya kan 3 nih, pembaginya 3, maka ditulis di sini. Jika ini mau dijadikan pembagi seperti ini, 3 dikalikan 3
hasilnya 9, ditambahkan bilangnya, ditambahkan hasilnya 10/3. Ya sama kan, 10/3, 10 bagi 3. Misalnya yang bawah ini, jadikan pecahan campuran. Hasilnya kan 4, maka ditulis 4. Kemudian sisanya kan 1, ditulis jadi pembilang. Dan penyebutnya apa? Penyebutnya ini pembaginya, yaitu 2. Ya. Misalnya mau dijadikan pecahan kembali, pecahan biasa, maka 2 kali 4, 8. 8, kemudian 8 tambah 1, 9. Jadi 9/2. Gitu ya teman-teman. Kemudian kita akan membahas mengenai cara membagi bilangan ya. Pertama, membagi bilangan 2 angka dengan bilangan 1 angka. Contohnya, 50 dibagi dengan 5 sama dengan 10 ya, 10. Kemudian 30 dibagi 6 sama dengan 5. 45 dibagi 9 hasilnya 5. Dan 63 dibagi 7 hasilnya 9. Gitu ya. Kemudian 36 dibagi 3 sama dengan berapa? Itu seperti 3 kali berapa sama dengan 36. Hasilnya berarti 12 ya. 12. Jadi 3 kali 12 sama dengan 36. Kemudian contoh lagi misalnya 81 dibagi 9 hasilnya berapa? Jadi 9 kali berapa yang sama dengan 81? Yaitu 9. Dan kita harus menghafal mengenai pembagian bilangan 2 angka dengan bilangan 1 angka. Dari mana kita bisa mengetahui dan menghafalnya? Dari tabel perkalian ya. Tabel perkalian itu kalian harus hafal agar bisa membagi bilangan-bilangan 2 angka dengan bilangan 1 angka. Jadi tabel perkalian itu sepertinya teman-teman ya, kolom atas dan kolom bawah ya, kolom atas dan kolom bawah sudah saya upload di video short di channel ini ya. Jadi misalnya 2 dikalikan 2 hasilnya 4 dan 4 dibagi 2 hasilnya 2. Misalnya tadi yang 9 ya, 81 bagi 9, 81 dibagi 9 hasilnya ya 9 ya. Gitu ya teman-teman. Misalnya 7 kali 6, 6 kali 7 42. Jadi 42 dibagi 6 7. 42 dibagi 7 6. Gitu ya teman-teman. Jadi kalian harus sering-sering berlatih untuk menghafalkan tabel perkalian ini. Kemudian lanjut membagi bilangan 3 angka dengan bilangan 1 angka. Contohnya 752 dibagi 4. Maka ini tidak bisa manual seperti kita menghafalkan pembagian sebelumnya ya. Ini harus menggunakan cara pembagian. Caranya gimana? Caranya itu 752, tandanya itu seperti ini, bagi ya. Dan 4 ditaruh di sini ya. Jadi 752 dibagi 4. Pertama caranya yaitu 4 kali berapa sama dengan 7 atau mendekati 7. Yaitu hasilnya 1 ya. Karena kalau 2 nggak bisa. Kalau 4 kali 2 hasilnya 8, maka melebihi ya. Kemudian 1 ini dikalikan 4. Dikalikan 4, hasilnya ditaruh bawah angka 7. Kemudian dikurangi 7 dikurangi 4, hasilnya 3. Dan 3 dibagi 4 bisa atau tidak? Tidak, karena bilangannya lebih kecil. Karena lebih kecil, 5 turun. Menjadi 35. 35 bagi 4 bisa. Dan kita akan mencari tahu angka setelah 1 ini dengan cara 4 kali berapa yang sama dengan 35. Atau mendekati 35. Kalau tidak bisa pas, berarti yang mendekati. Berarti 4 dikali 5 kan 20. Nah, berarti masih bisa dikalikan lagi. 4 dikalikan 7, 28. Masih bisa dikalikan lagi. 4 dikalikan 8, 32. Nah, 32 ini kan nggak bisa naik lagi. Misalnya dikalikan 9 kan berarti 36 melebihi. Jadi hasilnya 8 ya. Tulis angka 8 di sini ya. Dan 8 ini dikalikan 4. Jadinya hasilnya 32. Dikurangkan, maka hasilnya 3. 3 dibagi 4 seperti tadi nggak bisa, maka 2 ini turun menjadi 32. 32 bisa dikali 4. Jadi 4 kali berapa yang sama dengan 32 akan menjadi angka terakhir di sini ya. 4 dikalikan 8, karena 4 kali 8 tadi 32. Maka ditulis 8 di sini. Atau 32 dibagi 4 hasilnya 8, gitu ya. Kemudian setelah mendapatkan angka di atas ini, 8 dikali 4 hasilnya 32. Maka hasilnya 0, gitu ya. Jadi
pembagian dengan proses ini itu harus mencapai angka 0 di sini. Angka 0 berarti selesai gitu ya. Angka 0 berarti selesai. Hasilnya berarti 188 ya teman-teman. Kemudian pembagian yang lain 126 dibagi 9. 126 kita tulis seperti ini dibagi 9. Maka 1 dibagi 9 bisa atau tidak? Tidak bisa. Maka diambil 2 angka ya. Diambil 2 angka. Kalau tidak bisa. 12 dibagi 9 bisa. Maka 9 kali berapa yang sama dengan 12 atau mendekati 12? Kita tulis 1 ya. Karena 2 nggak mungkin. 9 kali 2, 18. Maka diambil angka 1. 1 kali 9, 9 ya teman-teman. Dikurangi. 12 dikurangi 9, 3. Kemudian 3 dibagi 9 karena nggak bisa. Angka 6 ini turun ya teman-teman. Jadi 36. 36 dibagi 9 bisa ya. Hasilnya 4. Atau 9 kali berapa yang sama dengan 36? 9 kali 4 ya teman-teman. Jadi 4 dikali 9, 36. Dikurangi hasilnya 0. Dan ini udah terakhir karena sudah 0. Hasilnya 14. Mudah kan teman-teman? Bisa sering dilatih ya teman-teman agar kemampuan menghitung pembagian ini terus terasah. Kemudian yang terakhir, membagi bilangan dengan 2 angka. Karena sebelumnya kita telah mempelajari membagi bilangan dengan 1 angka ya. Sekarang dengan 2 angka. Contohnya 71.745 dibagi 15. Nah, ini gimana caranya? Ini caranya sama seperti tadi ya. Dipakai rumus pembagian yaitu seperti ini dibagi 15. Karena 2 angka, maka kita ambil 2 angka pertama ya, 2 angka pertama. Misalnya 2 angka pertama ini misalnya 12, maka langsung kita ambil 3 angka. Karena 12 dibagi 15 nggak bisa. Karena di 2 angka ini bisa dibagi 15, maka kita ambil 2 angka ini. 71 dibagi 15 bisa atau tidak? Pasti bisa karena lebih besar. Maka 15 kali berapa yang sama dengan 71 atau mendekati? Kali 4 ya. Karena hasilnya 60. Ya, 60 ya. Karena kalau di atas lagi berarti 75. Misalnya angka 5 berarti itu 75. 75 berarti lebih besar dari 71, jadi nggak bisa. Kita ambil angka yang di bawahnya. Kemudian 71 dikurangi 60, hasilnya 11. Karena angka 11 ini dibagi 15 nggak bisa, maka 7 turun. Jadi 117. 117 dibagi 15 bisa nggak? Bisa, karena angka ini lebih besar. Jadinya 15 kali berapa yang sama dengan atau mendekati 117? Hasilnya 105. Ya gitu ya, 105 karena itu mentok. Kalau di atas lagi berarti 120, nggak bisa ya. Jadi angka 7. 15 kali 7, 15 kali 7 hasilnya 105. Dikurangkan maka hasilnya 12. Nah, 12 dibagi 15 kan nggak bisa, maka angka 4 ini turun. 4 ya. Jadi 124. 124 bagi 15 kan bisa. Jadi 15 kali berapa yang mendekati 124? Tadi kali 7 kan 105. Kalau kali 8 kan 120. Nah, mendekati ya, berarti 120. Dikurangkan. Berapa tadi 120? 8 ya berarti. Jadi 124 bagi 15 seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Misalnya berurutan atau pengurangan berurutan 120 kurangi 15 kurangi 15 kurangi 15 kurangi 15 kurangi 15 8 kali, sisanya 4 gitu ya, sisanya 4 nih, sisanya 4 kan. Nah, kemudian 4 dibagi 15 nggak bisa, maka 5 ini turun. 45 dibagi 15 3 ya, karena 3 kali 15 itu 45 dikurangi kosong. Nah itu ya, sudah kosong maka hasilnya sudah ketemu 4783 ya teman-teman. Atau misalkan pembagian 2 angka tapi yang dibagi itu 2 angka juga, misalnya 63 dibagi 21 kan ini sama-sama 2 angka, maka kita sederhanakan atau jadikan pecahan seperti ini ya, 63 per 21. Nah di sini kita sederhanakan itu gimana Kak? Sederhanakan itu dibagi keduanya dengan pembagian sama, misalnya 21 dibagi 3 hasilnya 7, 63 dibagi 3 nih dibagi hasilnya 21. Nah, maka 21 dibagi 7, 21 dibagi 7 sama dengan 3. Maka hasil 63 dibagi 21 hasilnya 3. Gitu ya, disederhanakan terlebih dahulu. Atau misalkan bisa
kalian bagi lebih besar. Ini kan tadi dibagi 3, langsung dibagi 7, dibagi 7. Atas dan bawah harus dibagi dengan bilangan yang sama, nggak boleh beda. 63 dibagi 7 hasilnya 9, dan 21 dibagi 7 hasilnya 3. Nah, 9 dibagi 3 hasilnya 3, sama kan? Ya, hasilnya sama. Jadi terserah kalian mau pakai cara ini atau ini. Ini kan dibagi dengan manual rumusnya, kemudian ini dibagi dengan menyederhanakan terlebih dahulu. Intinya mudah mana terserah kalian, yang penting sering berlatih. Dengan sering berlatih insya Allah mudah, gitu ya teman-teman. Mungkin ini saja yang bisa saya bahas di video kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf, dan saya tak mungkin terluput dari kesalahan. Jika ada kesalahan dalam video ini, tulis kolom komentar ya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.